selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Happy Sword Family. Kembali pagi hari ini kita datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini saat kita mempersiapkan hati kita, sungguh-sungguh sama Tuhan, maka dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pagi hari ini Tuhan ada di sana bersama Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang sama Tuhan, bahwa Dia selalu ada menjadi penolong dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Hari ini kami mau datang kepadamu, membawa hati kami, membuka pikiran kami. Kami mau Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus ada di sana bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Hari ini kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap menyembah Engkau ya Allah. Kami mau buka hati kami untuk kami menikmati kuasa-Mu. Sehingga hari ini kami tidak akan percuma Tuhan untuk mempersiapkan diri menikmati live streaming. Karena kami tahu Tuhan, hari ini Tuhan akan bicara dalam hati setiap kami. Hari ini kami percaya Tuhan, kami akan mengalami terobosan dan kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Yes Lord. Musim akan selalu berganti, Kasih-Mu tetap abadi Tuhan. kasih Tuhan tetap abadi. Yes, amin Tuhan Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan saudara, kita yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Yes. Amin Tuhan, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjagaku.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Yes, amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan lagi, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ya Tuhan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan bersama-sama. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes Lord, Engkau Allah yang selalu menjaga kami Tuhan. Akan Kau biarkan kami sendiri. Kau yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Karena Engkau dahsyat, karena Engkau hebat, kami bersyukur Kau luar biasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang tak pernah berubah, kesetiaan-Mu yang tidak pernah kami ragukan dalam hidup kami ya Tuhan. Allah yang selalu ada, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau penolong yang selalu setia Tuhan. Yes Lord, Jesus, Jesus, yes Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Penolong kami yang setia hanya Engkau Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Apa yang menjadi permasalahanmu Bapak Ibu Saudara?
saat ini datang sama Tuhan. Walaupun setiap jalan tertutup, walaupun segala sesuatu sepertinya tidak mungkin, datang sama Tuhan. Datang hari ini. Pastikan Dia ada di sana menolong kau. Haleluya Yesus. Yes Lord. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, Jesus, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. ini hati kami Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, Yang kami harap cuma Engkau Tuhan. yang ku harap hanya Kau Tuhan. Amin. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu. Amin Tuhan. Penghibur hanya Engkau Bapa-Ku. Amin. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau penolong
satu-satunya penolong kami hanya Yesus namanya. Kami tahu kami gak perlu takut ya Allah. Kami sungguh bangga punya Allah yang selalu bisa kami percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan, terkadang Tuhan masalah dan keadaan di dunia ini begitu menghimpit setiap kami. Tapi satu hal kami tahu dan kami percaya Tuhan. Saat kami punya Engkau, maka kami punya segalanya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut. Jangan khawatir akan hidupmu. Saat semua jalan tertutup, Dia satu-satunya Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau, Bapak, Ibu, Saudara. Satu-satunya Allah yang bisa kita percaya. Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan. Amin. Berkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. yes, amin, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Allah, ini iman kami kepadamu Tuhan, ini doa kami kepadamu Tuhan, haleluya. Yes Tuhan, satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Allah yang memberkati setiap kehidupan umat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap penyakit kami. Engkau Allah yang memulihkan setiap keadaan kami. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, bukan saja kami di tempat ini yang mengalami kuasa-Mu, tetapi setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang menikmati live streaming pada pagi hari ini, mereka juga sedang mengalami kuasa Allah dalam hidup mereka. Kami percaya ada kesembuhan, kami percaya ada pemulihan, kami percaya ada kesegaran, kami percaya Tuhan ada kuasa Allah yang memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Allah yang dahsyat. Pagi hari ini kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Bicara Allah Roh Kudus lewat hamba-Mu. Urapan-Mu yang luar biasa ada di atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar lidah bibirnya Tuhan Kau pakai untuk menjadi berkat, menjadi perantaraan
umat-Mu Tuhan yang bisa mendengar isi hati Tuhan lewat hamba-Mu ini. Hari ini kami mau berubah, hari ini kami mau dibentuk, hari ini kami mau menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu kami mau terima setiap kebenaran dan kami tolak patahkan segala kuasa apapun juga yang coba merusak konsentrasi kami, yang membuat kami tidak bisa menikmati firman Tuhan, yang membuat kami Tuhan tidak bisa Tuhan menghidupi firman Tuhan. Segala selubung apapun kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Beracaralah Allah Roh Kudus dan berkata-kata lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya dan siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Shalom, keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasih dalam kasih Kristus. Salam sehat dan saya berharap juga saudara bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sekarang menginjak pada minggu pertama di bulan yang ke-10. Dan sebentar lagi tentu kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Sesuai dengan tema kita tahun 2021 ini, hidupku harus dipulihkan. Maka tentunya kita sudah selama hampir 10 bulan ini, kita harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ayat yang kita pelajari dari awal, ya berdasarkan Roma 12 ayat 2, saya bacakan kembali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dengan ayat ini dan seterusnya banyak ayat-ayat yang kita sudah pelajari selama 9 bulan, saya berharap saudara kita berani mengatakan bahwa hidupku sudah dipulihkan. Boleh katakan saudara, hidupku sudah dipulihkan. Amin. Nah, sebelum saya melanjutkan kisah atau serial si bungsu ini saudara, sedikit saya ingin flashback dalam beberapa minggu lalu yang pernah saya sampaikan supaya apa? Mengingatkan kita. Di mana kita mulai tanggal 29 Agustus yang lalu, kita telah diajar oleh firman Tuhan mengenai kemerdekaan apa saja yang dibutuhkan bagi orang percaya. Ya. Yaitu yang pertama, firman itu akan memerdekakan orang percaya dari kebodohan dan ketidakbenaran. Dengan dasar ayat firman Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah sebabnya yang saya mengatakan kepada saudara. Jadi firman itu harus ada dalam hidup kita, ya saudara. Kemudian hal yang kedua, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya di dalam kehidupan yang sudah dimerdekakan Tuhan. Yang kedua adalah firman itu akan memerdekakan orang percaya dari kutuk dosa ekonomi dan finansial. Dan ada beberapa ayat yang kita sudah bahas dan pelajari. Saya bacakan Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kemudian hal yang kedua ayatnya kita sudah pelajari dalam topik yang sama. Ulangan 28 ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi baik-baik mendengar dan melakukan, maka berkat Tuhan dinyatakan. Lalu Ulangan 28 ayat 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dan minggu yang lalu saudara kita sudah membahas ini hampir dalam bagian yang terakhir.
Dan hari ini saya sedikit mengulas sebelum kita masuk pada ayat berikutnya, ya. Yaitu yang kita sedang bahas dari Ulangan 28 ayat 3 ini, kita sedang membicarakan ada beberapa maksud mengenai berkat. Ya, berkat yang dia dimaksud dalam ayat 3 ini mempunyai tujuan atau pengertian. Kata berkat, eulogia berarti. Yang pertama ini 1A kita sudah pelajari, yaitu suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Ya, Kejadian 39 ayat 2. Kita berangkat dari situ. Kemudian 1B, kehadiran Allah bersama kita. Kejadian 26 ayat 3. 1C, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Ya, di Efesus 3 ayat 16, Kolose 1 ayat 11. Dan yang terakhir, di bagian D adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Filipi 2 ayat 13. Nah, saudara, di minggu yang lalu terakhir, kita berbicara mengenai maksud berkat yang keempat. Ya, yang tadi di bagian 1D, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Saya baca lagi ayatnya, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai ayat ini, ya, sudah banyak kali saya sampaikan bahwa Allah menghendaki supaya saudara dan saya sebagai pengikutnya menghasilkan atau memproduksi perbuatan kebaikan atau perbuatan kebenaran. Saudara, apakah saudara dan saya mampu memproduksi perbuatan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kita? Saya pikir hanya satu jawabannya. Bisa, sanggup. Kenapa, saudara? Karena yang mengerjakan di dalam kita adalah Allah sendiri. Yang saat di zaman anugerah ini dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara produksi, kualitas sebuah produksi itu tergantung dari bagaimana bahan bakunya atau materialnya. Kalau bahan bakunya baik, pasti hasil produksinya juga baik. Maksudnya, soal kebaikan dan kebenaran ini apabila Roh Kudus yang terlibat dalam hidup kita, maka ini adalah, saudara, bahan atau bahan baku yang baik. Ya. Kemudian, sebaliknya, kualitas produksi akan kurang baik apabila bahan bakunya tidak berkualitas. Tentu, kalau itu mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, maka kebaikan yang kita produksi, ya, dan kebenaran yang kita produksi kurang memadai. Karena seringkali terbatas, saudara, kekuatan dan kemampuan kita tidak bisa continue. Nah, begitu pula tadi bicara kualitas, begitu pula dengan kuantitas dari produksi itu. Ya, kuantitas dari produksi itu akan berkurang atau habis apabila bahan bakunya tidak ada. Dalam hal ini kalau dengan daya daripada manusia itu ya bisa berkurang, saudara. Karena berapa mampu dan kuat energi manusia itu untuk selalu bisa dekat dengan Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang membantu kita. Apabila bahan bakunya tersedia bahkan berlimpah, maka produksinya tidak akan pernah berhenti. Nah, ini, saudara, akan melibatkan apa? Apabila Roh Kudus, ya, sebagai sumber daripada kebaikan dan kebenaran itu. Nah, ini tidak akan pernah bisa berhenti. Jadi selama Roh Kudus bekerja di dalam kita, yang saya bilang firman-Nya ada di dalam hidup kita, saudara, kebaikan dan kebenaran yang harus diproduksi itu tidak akan pernah berhenti sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi saudara, baik kualitas maupun kuantitas produksi kebaikan dan produksi kebenaran, sebaiknya selalu ada peran Roh Kudus di dalamnya. Dan apabila, saudara, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan dan kebenaran terus berlimpah, maka pastilah berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir. Amin, saudara. Mari kita lanjutkan pembahasan kita bagian yang kedua, bahwa firman itu akan memerdekakan dari kutuk dosa ekonomi dan finansial. Ya, yaitu bagian terakhir hari ini, Ulangan 28 ayat 4, maksudnya terakhir untuk kita membicarakan mengenai berkat kebenaran ini.
Ya, di ayat dari yang kemarin 23 saya singgung di sini masuk dalam ayat yang keempat. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Apa yang dimaksud dengan Ulangan 28 ayat 4 ini? Secara Alkitabiah, saudara, ayat ini berbicara dari hal anak-anak. Jadi katakan di situ, anak-anak apa? Diberkatilah buah kandunganmu. Berbicara kemudian kemakmuran, yaitu berbicara dari hasil bumimu. Dan juga berbicara kekayaan, hasil ternakmu yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Jadi di dalam ayat ini, Tuhan ingin memberkati anak-anaknya dengan kemakmuran, dengan kekayaan. Tapi pada hal ini saya bukan bicara dengan teologi kemakmuran, bukan. Anak Tuhan memang harus diberkati. Anak Tuhan harus tercukupi dalam semua kebutuhan kehidupannya selama dia ada di muka bumi ini. Asal dia bergantung kepada Tuhan, ya, tunduk, taat, dan setia. Boleh juga saudara dikatakan sebagai sebuah keluarga yang besar, keluarga yang diberkati dengan hasil bumi dan ternak dalam jumlah besar untuk mencukupi kebutuhan keluarga besar saat itu. Ya, ini berbicara pada perjanjian lama. Bagaimana saudara bisa lihat Ayub? Ya, saudara, luar biasa. Anaknya banyak diberkati Tuhan. 7 laki-laki, 3 wanita. Kemudian, ternaknya disebutin banyak sekali, saudara. Kambing, sapi, domba. Saudara, luar biasa. Itulah yang Tuhan ingin berkati dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah berhenti berkat itu di dalam kehidupan kita. Nah, pernyataan di ayat di Ulangan 28 ayat 14 ayat 4 ini itu juga ditulis dalam beberapa hal yang lain, ulangan yang lain. Ya, saya bacakan nih buat saudara. Ulangan 7 ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Kalau Tuhan sudah memberkati nenek moyang daripada bangsa Israel, maka dia akan juga memberkati semua keturunannya, termasuk kita yang boleh dikatakan Israel rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan tahu selama kita hidup di dunia ini kita membutuhkan berkat-berkat untuk kebutuhan kita. Jadi dia gak akan pernah membiarkan, saudara. Kemudian janji-janji ini, saudara, dikuatkan kembali dengan ayat yang berikut ini. Ulangan 30 ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhanlah Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Makanya saudara, kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu menuruti perintah dan mengikuti janji-janji Tuhan. Saudara, jadi pada Ulangan 28 ayat 4 ditambah dengan Ulangan 28 ayat 11 dan juga Ulangan 7 ayat 13, Ulangan 30 ayat 9 yang baru saja terakhir kita baca, ini memperkuat pernyataan janji berkat Allah bagi semua pengikutnya supaya diberkati, ya, dan membebaskan setiap pengikutnya supaya terbebas dari kutuk dosa ekonomi dan finansial, sehingga hidup mereka tercukupi, hidup kita tercukupi di dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak sekedar berjanji. Saudara, Dia ingin supaya saudara dan saya mengikuti perintahnya, mengikuti arahannya. Ya, seringkali saudara, manusia itu ya boleh dibilang bandel. Maunya dengan kemauannya sendiri. Ya, kalau udah kepepet baru cari Tuhan.
Seharusnya kita nggak seperti itu. Bukankah janji seperti ini yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan memberikan berkat, kemakmuran, kekayaan, keluarga yang berlimpah dalam hidup kita? Ya, dan saya sering kali katakan pasti kita tercukupi dalam segala sesuatu. Tapi kenapa banyak orang percaya tidak menikmati? Bukankah ini menjadi persoalan? Tuhan memberikan janji-janjinya. Diberkatilah engkau, ya, di rumah dan di ladang. Tapi saudara, seringkali kita kekeringan, bahkan kita kekurangan. Kenapa bisa seperti itu? Sebagai hambanya, saudara, saya sangat-sangat mengerti, bahkan memahami, bagi sebagian orang percaya sangat sulit melakukan yang namanya tunduk, taat, dan setia. Kenapa, saudara? Karena mungkin mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengikuti. Ya, mereka tahu tapi tidak mau mengikuti tentang tunduk, taat, dan setia. Karena apa? Mereka hanya mau hasil yang instan tanpa menjalani proses saat membutuhkan sesuatu apapun yang diperlukannya. Ya. Kalau saya melihat di sini tunduk pada apa? Pada setiap perintah dan janjinya. Taat, yaitu disiplin saat melakukan perintah dan janjinya. Lalu setia, terus-menerus tanpa bosan melakukan perintah dan janjinya. Jadi tunduk dan taat dan setia ini merupakan bagian kita supaya terpenuhinya apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anaknya. Oh, banyak julukan kita luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya ada perubahan cara hidup sebagai orang percaya. Yaitu semakin lama saudara dan saya mengikut Yesus, harusnya semakin dewasa kerohanian kita. Semakin lama mengikut Yesus, kita semakin maju di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Dia. Semakin lama kita mengikut Yesus, semakin kita mengerti hati Bapa. Ya, jangan stabil pengertian kita dalam kehidupan menjadi anak-anak. Harus ada perubahan. Sama seperti halnya saudara, kalau saudara mempunyai anak, bagi saudara yang sudah berkeluarga. Dan apabila anak itu sudah beranjak dewasa, tetapi sifat serta kelakuan anak itu seperti anak-anak, saya percaya saudara tidak bahagia. Saudara pasti ada kesel. Kenapa nih anak umurnya sudah belasan tahun, atau mungkin bisa udah 20 tahun lebih, tapi kok kelakuannya masih kayak anak umur 7-8 tahun. Saudara pasti gak suka. Saudara ingin anak yang bertumbuh secara normal, anak yang bertumbuh secara alami, seperti anak-anak pada umumnya. Saudara, demikian pula Tuhan Yesus, Bapa kita di surga. Dia ingin saudara dan saya bertumbuh secara rohani. Buat apa saudara setiap minggu ibadah kita diberi makanan rohani? Setiap pendalaman Alkitab kita diberikan makanan rohani. Setiap telinga kita mendengar firman Tuhan, kita diberikan makanan rohani. Setiap kita membaca dan kita mendengar firman Tuhan yang kita baca, kita diberi makanan rohani. Seharusnya makanan rohani itu, logos itu saudara, dapat menghidupi iman kita menjadi dewasa. Pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan akan semakin dewasa. Seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, logos itu pada saatnya, pada waktunya akan menjadi rema buat kita. Dan rema itulah yang menunjukkan bahwa hubungan kita dan Bapa itu baik adanya. Kalau nggak baik, nggak mungkin logos itu bisa menjadi rema, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui firman Tuhan juga menyikapi kekerdilan rohani dari orang percaya yang tidak pernah dewasa rohaninya. Rupanya Rasul Paulus menyikapi kebenaran ini, saudara. Ada banyak orang percaya yang hidupnya kerdil, yang rohaninya kerdil. Tidak bertumbuh dewasa, tidak dewasa rohani.
1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, ya, Paulus katakan, saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu. Jadi Rasul Paulus tidak bisa bicara dengan kamu, jemaat yang ada di Korintus, seperti dengan manusia rohani, ya. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sulit sekali orang bisa mengerti kebenaran firman Tuhan waktu dibicarakan firman Tuhan kalau hidupnya menjadi manusia jasmani saja atau manusia duniawi saja, maksud saya. Saudara, yang hanya ikuti liturgi ibadah, yang penting kita ibadah. Ngerti nggak ngerti masa bodoh, yang penting gua orang Kristen ke gereja. Salah, saudara. Ya, salah, saudara. Kita beribadah supaya kita bertumbuh iman kita, rohani kita bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan itu semakin dekat, semakin baik, semakin luar biasa. Kalau yang saya sering katakan, semakin melekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan, seperti pokok anggur, ya. Ranting-rantingnya itu, cabang-cabangnya, carang-carangnya itu harus melekat dengan pokok anggur supaya tidak mati. Saudara, bisa saja Paulus kesal dengan orang dewasa secara umur, tapi saat diajak bicara perkara rohani, pikirannya enggak nyambung, ya. Seperti anak kecil, malah bisa tersinggung, bisa ngambek, bahkan bisa jadi juga bisa marah. Ini terjadi di dalam jemaat yang ada di Korintus. Makanya di 1 Korintus 3 ayat 1 ini Rasul Paulus bilang, ya sulit dia berbicara dengan jemaat yang ada pada waktu itu, walaupun tidak semua. Karena dia nggak bisa memperlakukan jemaat itu seperti manusia rohani yang sudah dewasa rohaninya. Tidak. Hanya sebagai manusia duniawi saja. Dan biasanya kalau orang yang rohani bicara kepada orang yang duniawi, ini seringkali bentrok, saudara. Ya, istilah bahasa aslinya itu ciong gitu. Nggak bisa akur, ya. Jadi yang rohani harus ketemu yang rohani, yang duniawi harus ketemu yang duniawi. Yang duniawi aja ketemu yang duniawi bisa nggak akur. Tapi kalau yang rohani ketemu yang rohani nggak bisa nggak akur, harus akur, saudara. Karena rohnya satu, yaitu Roh Kudus di dalam kita. Firman-Nya juga satu, yaitu firman Allah yang hidup yang ada dalam diri kita. Dan diri orang yang penuh dengan firman juga. Jadi waktu kita bicara sesama manusia rohani, sebaiknya nggak ada benturan. Oke? Nggak ada masalah. Nggak harusnya rasa tersinggung dari ucapan itu. Karena apa? Sama-sama manusia rohani. Apalagi kalau sama-sama dewasa rohani, itu lebih keren. Jadi bagaimana juga Allah bisa memerdekakan orang percaya dari kutuk dosa ekonomi dan finansial apabila kerohanian daripada orang percaya itu masih kerdil dan dia tidak dewasa rohani. Ya, seperti tadi di 1 Korintus 3 ayat yang pertama tadi saya katakan. Rasul Paulus sulit berkomunikasi, sulit mengajar, sulit menjelaskan, sulit menerangkan, ya, tentang kebenaran firman kepada manusia duniawi. Karena cara berpikirnya itu berbeda. Dia selalu memakai pikiran dan perasaan. Manusia rohani tidak seperti itu. Dapat hikmat kebijakan yang dari Tuhan, dari Roh Kudus. Sehingga dia bisa mengerti dan memahami. Dan sekali lagi, saudara, pernyataan daripada Paulus ini tidak hanya untuk didengar saja, melainkan harus disikapi dengan serius, juga harus sungguh-sungguh. Supaya saudara dan saya bisa yang namanya mengalami Tuhan. Banyak orang percaya, banyak orang beribadah sebelum pandemi ini datang, saudara, tetapi nggak pernah mengalami Tuhan. Kalau dulu sebelum pandemi, saudara, orang sulit mengalami Tuhan, maka pada saat pandemi ini lebih sulit lagi. Ya, karena untuk saya sendiri pribadi mengakui, untuk ibadah, saudara, dengan ibadah online, itu tidak semudah. Ya, saya harus jujur dengan jujur dengan apa yang saya bicarakan. Saya harus benar-benar mempersiapkan diri saya. Ya, saya harus benar-benar sungguh-sungguh supaya saya merasakan
ibadah itu walaupun dengan istri, ibadah itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Saudara, seperti saya ada di ruang ibadah, bersama-sama mendengar sorak-sorai waktu memuji Tuhan, mendengar kata ayes amin saat-saat ada pernyataan yang disampaikan oleh hambanya. Seperti saya waktu ada ibadah offline dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidupku harus dipulihkan. Dan setelah 9 bulan lamanya kita membicarakan itu, maka saudara harus berani bilang, hidupku sudah dipulihkan. Jadi jangan gagal paham lagi, saudara. Sudah tidak boleh gagal paham. 9 bulan bukan waktu yang pendek. Bagaimana kita diajar firman Tuhan mengenai si bungsu ini? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu perhatikan baik-baik. Jangan hidup kita seperti si bungsu. Dalam hal lain, saudara, orang yang tidak dewasa rohani tidaklah mungkin dapat mengelola berkat yang diberikan Bapa Surgawi. Karena diajak bicara hal yang rohani aja nggak bisa. Nah, ini yang terjadi pada si bungsu yang tadi saya katakan. Yang sudah diajar mungkin oleh orang tuanya, sudah dinasehati, ya sudah didoakan juga sama orang tuanya, supaya dia menjadi anak yang tunduk, taat, dan setia akan firman Tuhan. Dan dia mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Malah dengan caranya sendiri dia melakukan. Sehingga saudara, karena tidak ada kemampuan, tidak ada kebisaan apapun, harta yang diperolehnya akhirnya boro-boro menghasilkan keuntungan, boro-boro masih ada modalnya, habis. Alkitab katakan, malah buntung alias melarat. Saudara, banyak orang percaya yang akhirnya hidupnya, maaf saudara, saya harus katakan ini, tidak mengalami Tuhan. Kalau tidak mengalami Tuhan berarti tidak mengalami berkat Tuhan. Biasanya seperti itu. Orang yang mengalami Tuhan pasti mengalami berkat Tuhan. Karena Allah cinta, mengasihi kepada anak-anaknya yang tunduk, taat, dan setia melakukan perintah dan janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang berbicara diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini berbicara bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan kebutuhan setiap orang-orang percaya. Makanya saudara, pada kesempatan ini saya memberikan dorongan kepada saudara. Mari berikan waktu yang benar untuk kita beribadah. Berikan hati kita tempat untuk firman Tuhan. Ya saudara, daripada kita melakukan hal-hal yang lain. Ya, pada sekarang ini saudara membuang waktu banyak untuk perkara-perkara yang sia-sia. Sementara kita ingin supaya Tuhan memberkati kita. Ini nggak bisa ini terjadi seperti ini, saudara. Gak akan mungkin. Ya saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari berikan waktu. Karena kan sulit saudara, walaupun memang saya tahu sudah mulai. Saudara bisa ke wisata, bisa ya traveling lah beberapa tempat, walaupun mungkin harus pakai QR code, peduli lindungi dan sebagainya sesuai dengan program pemerintah. Kita harus taati, pakai masker dan sebagainya. Aturan-aturan yang sudah dibuat. Tapi saya percaya tidak seperti leluasa di waktu-waktu yang lalu. Ya. Ancaman COVID ini masih tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari kita beri waktu lebih untuk membangun kehidupan rohani kita. Saya percaya saudara, kalau kehidupan rohani saudara dan saya semakin dewasa,
maka saudara, kita mengerti mana yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, dan yang tidak penting. Ini perlu dalam hidup kita. Ya, orang yang gak dewasa rohani seringkali hanya buang-buang waktu mempergunakan hal-hal yang sia-sia, permainan yang sia-sia, kelakuan yang sia-sia. Tidak ada yang berkualitas. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya sudah sering kali bilang, pandemi ini harusnya selalu memberikan perubahan. Pola hidup kita, cara hidup kita. Dari sebelum pandemi, masuk pandemi terjadi perubahan. Karena apa? Hidupku sudah dipulihkan. Kalau sudah dipulihkan, fokusnya adalah kepada Tuhan. Bukan lagi kepada hal yang lain. Karena dengan fokus kepada Tuhan, perkara-perkara yang lain yang kita butuhkan, Tuhan yang sudah siapkan dan sediakan bagi kita. Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, berantakanlah hidup kita. Apapun yang mungkin kita fokuskan, kadang-kadang udah mau nyampe, udah mau dapat, tapi tidak bisa. Inilah halnya saudara, perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, walaupun firman itu sudah memerdekakan orang percaya dari kutuk dosa ekonomi dan finansial, ya dipertegas dari ayat yang Ulangan 28 ayat 4 tadi, yang kita sudah baca 2-3 kali. Maka saudara, hasilnya tetap akan sia-sia. Apabila orang percaya itu tidak dewasa rohani, alias kerdil rohani, alias tidak memiliki firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga semua apa yang Bapa Surgawi ajarkan, tidak sia-sia. Harusnya. Dan satu hal yang lain saudara, apa yang Bapa Surgawi ajarkan melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, harusnya berjalan paralel. Ya, yaitu kita melakukan bagian kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, melalui iman percaya kita, dengan segala ketundukan, ketaatan, serta kesetiaan terhadap perintah dan janjinya. Dan Tuhan yang akan melakukan bagiannya untuk kita. Dan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Saudara, boleh saudara bicara bahwa saudara beriman. Tapi bukti dari iman itu adalah perbuatan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena kita bertindak atas iman yang kita percayai. Coba perhatikan dulu ayat berikut ini. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini satu pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Satu sisi dia beriman. Di sisi yang lain dia tidak pernah mau melakukan tindakan, perbuatan. Jadi apakah iman itu bisa menyelamatkan tanpa dia bertindak? Nggak bisa. Ya banyak sih cerita saudara yang bisa disuguhkan, dan ini saya pikir ini saudara juga pasti udah tahu. Tapi ini satu kebenaran juga. Ya ada orang yang terkena musibah banjir. Makin lama banjir makin tinggi, dia nggak mau tinggalin rumah. Akhirnya dia coba, karena mungkin takut hartanya hilang, dia naik ke genteng. Nah, sampai di atap rumah saudara, dia teriak-teriak, tolong, tolong. Ya kami kebanjiran. Datanglah orang mau menolong. Ayo Pak sini. Tapi dia gak mau. Datang lagi berapa kali. Orang bujuk dia gak mau saudara. Dia satu sisi dia butuh pertolongan. Di sisi yang lain dia gak mau menerima uluran tangan dari orang-orang yang menolong. Ya akhirnya saudara bisa tahu sendiri seperti apa akhirnya. Yang pertama, pasti dia kedinginan. Yang kedua, pasti dia kelaparan. Yang ketiga, lemas, letih, lesu, dan lelah.
Ya, makanya ada firman Tuhan, katakan marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi banyak orang gak mau datang sama Tuhan. Ayat ini tahu. Di dalam keletihan, kelesuannya dan berbeban berat, dia berdoa, oke. Sering berdoa, sering. Tapi dia tetap melakukan caranya sendiri untuk memperbaiki situasi dari persoalannya. Seharusnya gak begitu. Kita berdoa, lalu dengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Hentikan dulu cara berpikir, hentikan dulu cara perasaan kita. Dengar baik-baik apa yang Tuhan arahkan kepada kita. Ya saudara, jadi apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, tindakan untuk menyatakan iman itu. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini pertanyaan yang Rasul Yakobus lontarkan kepada orang percaya. Sekali lagi Rasul Yakobus mengingatkan bahwa boleh mengatakan kita memiliki iman. Bahkan mungkin kita berteriak kencang-kencang bahwa kita beriman kepada Tuhan. Namun apabila tidak ada tindakan, perbuatan tidak bisa dapat apa-apa. Seperti Bartimius yang buta. Saudara, dia mendengar Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus panggil, suruh berdiri, dia lakukan. Tapi dia bilang, enggak Tuhan, aku percaya Kau sembuhkan. Bangkit dan berdiri. Enggak. Begitu pula orang yang lumpuh. Dia tahu Tuhan bisa sembuhkan. Kalau dia bilang bangun dan berjalan, dia enggak mau, enggak sembuh saudara. Tapi waktu bangun dan berjalanlah, dia bangun dengan imannya saudara. Dan saat dia bergerak, bertindak dari imannya, sembuh. Banyak kejadian itu dalam Alkitab. Saudara, jadi iman perlu didampingi dengan perbuatan. Nah, ini bagian kita. Iman dan perbuatan itu bagian kita. Bagian Allah adalah melakukan apa yang iman dan perbuatan kita kerjakan. Itu saudara. Jadi pernyataan Yakobus pada ayat yang terakhir ini sekiranya dapat menyemangati kehidupan iman kita agar menjadi dewasa rohani, yaitu melalui Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman sempurna karena kita bertindak melakukan perbuatan-perbuatan. Ya sama saudara, kalau saya misalnya ada orang membutuhkan sesuatu, lalu saya bilang ini ambil. Dia nggak mau ambil, ya nggak bisa saudara. Dia harus maju, dia harus bertindak, dan dia harus mengambil, baru dia dapat. Itu yang Tuhan mau saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di sini kita nggak bisa hidup hanya dengan beriman saudara. Ya, memuji Tuhan katanya beriman, tetapi setelah memuji Tuhan, persoalan datang, kita galau. Nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat berharap pada pagi hari ini, saudara dan saya diberkati Tuhan melalui Ulangan 28 ayat 4. Tuhan serius memberkati saudara dan saya. Dan Tuhan sudah menyiapkan berkat itu bagi kita. Karena apa? Janjinya sudah disampaikan. Janjinya sudah dikatakan. Janjinya sudah ditulis. Kita sudah membaca janjinya dengan percaya. Yang kita perlu lakukan, bertindak. Bertindak di dalam iman kita. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Kalau bicara ini saudara, saya ingat waktu Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Di situ Tuhan nggak bilang harus diarahkan kemana.
Cuma bilang ke negeri yang kujanjikan, gak disebut tempatnya. Saudara, tapi Abraham pergi. Ya, dia nggak bilang, ya Tuhan aku tahu. Lalu dia diam dulu. Abraham keluar dari Ur-Kasdim. Ya Tuhan, tunggu dulu. Kamu keluar dari Ur-Kasdim, sebentar lagi Tuhan. Ada yang perlu saya urus. Yang dia lakukan adalah melangkah dari apa yang disuruh. Kadang-kadang kita juga nggak tahu apa sih yang kita harus lakukan, tapi bertindak aja melalui iman kita. Kalau dia bilang lakukan, ya itu kita bergerak, berjalan, bertindak, percaya, dan jangan mikirin lagi hal-hal yang lain. Sanggup nggak ya Tuhan ya? Bisa nggak ya? Nggak usah ngomong kayak gitulah. Sebenarnya hidup kita aja tergantung sama Dia. Kalau Dia bilang mati, ya mati, saudara. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Jadi terserah Tuhan. Tuhan mau lempar kita, Tuhan mau datang menuntun kita, pegang tangan kita. Itu urusan Dia. Urusan kita adalah percaya dan bertindak. Saudara, Petrus waktu melihat Tuhan, ya, di danau Galilea, saudara, lalu Tuhan bilang, mari hampiri aku. Dia bertindak. Tapi dia bisa saja ragu-ragu, mungkin angin pengaruhi dia, situasi kemanusiaannya. Loh, akhirnya dia turun, jatuh lagi. Tapi untung Tuhan mengulurkan tangan. Kalau dia Tuhan uluran tangan, Petrus tidak menyambut, tidak mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Tuhan, pasti dia tenggelam. Ya, saudara, dan dia bisa saja mati. Oleh sebab itu, saudara, pada pagi hari ini, saya berharap saudara kita menikmati buah dari perbuatan iman atas kutuk dosa ekonomi dan finansial yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah menyiapkan berkat buat saudara. Tuhan Yesus sudah menyiapkan ya segala keperluan dan kebutuhan kita. Tinggal bukan saja kita beriman dan beriman, tapi lakukan, raih itu dalam nama Yesus. Bertindak dalam nama Yesus. Tuhan pasti memberkati kita. Iman tanpa perbuatan mati. Iman dengan melakukan perbuatan-perbuatan, maka iman saudara dan saya akan menjadi sempurna. Itu yang memang Tuhan inginkan, kita menuju kepada kesempurnaan itu. Ya, sehingga akhirnya kita bisa ketemu muka dengan Tuhan pada waktu hari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, pada pagi hari ini kembali kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum itu, saya bacakan firman Tuhan, lalu kita berdoa dan masuk dalam perjamuan kudus. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, ini tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan di rumah. Saya berharap saudara bangkit berdiri, menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Dan mari saudara, kita mau berdoa dulu sebelum kita makan dan minum perjamuan ini. Bapa yang baik dan luar biasa, terima kasih. Kalau pagi ini kami diajar bagaimana Ulangan 28 ayat 4, semua kebutuhan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, dan semuanya dilengkapi.
Kau memberkati kami dengan anak-anak, Kau memberkati kami dengan kemakmuran dan juga kekayaan, kecukupan di dalam segala sesuatu sehingga kami tidak kekurangan. Sebab Engkau sebagai sumber berkat itu sendiri. Dan Engkau mengajar kami bukan hanya beriman tetapi bertindak, melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan arahan dan maksud Tuhan. Sehingga iman kami menjadi sempurna dan kami bisa melihat kemuliaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, sesuai dengan firman yang kami baca melalui perjamuan kudus, terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib yang telah menyelamatkan, menebus kami Tuhan, dan membawa kami dari kegelapan menjadi hidup di dalam terang yang ajaib. Dan saat ini kami bersyukur, perjamuan ini mengingatkan kami betapa Engkau luar biasa. Dan biarlah korban grafirat-Mu membawa hidup kami hidup di dalam hidup-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, pada waktu malam itu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan serta membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang telah dipercah-pecahkan oleh kamu. Mari saudara, kita makan dengan percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, membagikan pada muridnya, dan Dia berkata, cawan ini berisi perjanjian baru di dalam darahku. Saudara, pagi ini di dalam nama Yesus kita akan minum perjamuan ini. Di dalam darah ada hidup, di dalam darah ada kuasa kehidupan. Oleh sebab itu, mari bagi kita yang percaya, kita minum ini di dalam nama Yesus, sehingga segala sesuatu yang menjadi kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kita terpenuhi melalui cawan yang berisi darah Kristus ini. Mari kita minum bersama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Dari awal ibadah Tuhan sudah pimpin. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mengangkat hati dan suara kami mengagungkan Engkau. Telinga rohani kami, tanah rohani kami yang subur sudah menampung dan menerima benih kebenaran. Dan biarlah itu bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dan pagi ini juga kami sudah diberkati melalui perjamuan kudus yang meneguhkan, menguatkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau berpisah dalam ibadah ini. Kami boleh akhiri, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, pimpinlah anak-anak-Mu, kehidupan mereka, kebutuhan mereka, di dalam rumah tangga mereka, terutama kesehatan mereka. Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih. Kami percaya perjamuan kudus memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang mempunyai pergumulan. Ada harapan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya terjadi pada pagi hari ini hal-hal yang luar biasa, karena kebenaran dan kebaikan Tuhan kami terima dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang luar biasa. Saudara boleh angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah kemuliaannya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka sekarang
terimalah dan nikmatilah kekuatan dan berkat daripada Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan sukacita, bahkan pengurapan Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini, esok, bahkan sampai dengan Maranatha. Ingat, Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Iman tanpa perbuatan mati. Iman dengan melakukan perbuatan-perbuatan akan menyempurnakan imanmu. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam ibadah yang akan datang dan sehat selalu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sampai berjumpa di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.